Selamat sore, Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan, sehat. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu kalau tidak salah, kita pernah mendengar satu cerita yang cukup kalau saya bilang cukup spektakuler gitu ya, cukup heboh dibuatnya. Ada seorang yang bernama Akiditio, seorang pengusaha dari Aceh, menyumbang 2 triliun rupiah untuk dana COVID di Sumatera Selatan. Ya. Kita tahu bersama sumbangan itu diberikan melalui Kapolda, gubernur, dan pejabat-pejabat lainnya. Lalu semua orang berkomentar betapa baiknya Bapak ini, lalu betapa hebatnya keluarga ini. Semua senang. Tetapi dalam perjalanan Bapak Ibu, ternyata kita semua kena prank. Dananya nggak ada. Sampai Bapak Kapolda minta maaf. Sudah terlanjur serah terima, kasih penghargaan dan sebagainya, ternyata ada duit. Dicek di rekening, 1% dari 2T pun tidak ada. Jauh. Dicek lagi, anaknya ini banyak utangnya. Nah, pas acara itu dibahas, saya menonton acara si Aiman kalau nggak salah ya, di Trans 7. Bapak Ibu, 2 triliun itu jumlah uang yang sangat-sangat besar. 2 triliun itu artinya adalah 2.000 miliar. Nah, sedangkan APBD Bangka Belitung tidak sampai 1T, jauh. Ya. 2.000 miliar itu kalau disiapkan uangnya, kemarin dibikin sebuah gambar ilustrasi, 2 triliun itu adalah uang sebanyak 5 mobil kontainer dengan pecahan uang 100.000. Jadi uangnya banyak benar. Nah, ngobrol-ngobrol sama istri, kira-kira kalau kita dikasih 2T, belanja apa? Kira-kira Bapak Ibu, kita bikin gereja menunggal, se-M tidak sampai. Agak banyak lagi, agak 1.999 miliar agak sisa. Beli apa lagi? Beli A, B, C, tak habis-habis. Manusia kalau diberikan uang pernah cukup nggak? Tak pernah cukup. Seorang pemuda berdoa mau cari kerja, gajinya 3 juta. Cukup, kata dia. Oke, gajinya 3 juta. Begitu dia gaji 3 juta, tak cukup. Nak gaji 10 juta. Kasih 10 juta tak cukup. Terus, tak sudi-sudi. Ya. Tapi apa salah itu Pak Pendeta? Ya enggak juga. Ya. Kalau kita melihat Bapak Saudara, manusia itu tidak mungkin tidak punya yang namanya keinginan. Ya. Manusia itu pasti punya rasa ingin memiliki banyak kekayaan. Dia ingin dihargai oleh orang. Ingin punya nilai di dalam masyarakat. Ya. Ingin sukses dibandingkan orang lain. Ya. Itu wajar. Itu sah-sah saja.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang seringkali yang terjadi adalah keinginan itu tidak lagi terbatas, tidak lagi terkendali. Itu yang menjadi persoalan. Karena tidak pernah merasa cukup, akhirnya kerjanya begitu keras sampai sakit. Karena nggak pernah cukup, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pergi ke dukun lah supaya laris, kasih sesajen lah. Apa kata orang tuh? Kasih penglaris, entah di pintu, entah di bawah meja, macam-macam. Tidak lagi terkendali. Tidak lagi merasa bahwa ini cukup buat saya. Nah, disinilah Paulus mau mengatakan kepada kita, Bapak Saudara, bahwa di dalam bacaan kita ini ada dua jenis keinginan di dalam diri manusia. Keinginan daging dan keinginan roh. Kita bahas dulu yang keinginan daging. Keinginan daging itu adalah, Bapak Saudara, kita bisa melihat keinginan daging yang tidak pernah memuaskan hasrat manusia. Gak akan pernah cukup. Dan inilah yang menjadi perseteruan Allah dengan manusia. Keinginan daging itu menimbulkan keserakahan. Dicapai dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Keinginan daging itu selalu berpusat pada dirinya sendiri. Tidak lagi melihat Allah. Sifat egoisnya itu sangat besar. Dan seringkali yang terjadi adalah orang-orang yang punya keinginan daging, dia tidak pernah mau mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dia selalu menyampingkan semua hal-hal yang baik. Karena dia hanya berpusat kepada kekuatan dirinya sendiri. Dan itulah yang dikatakan bahwa kedagingan itu adalah sarang pusat dari pemberontakan manusia dari Allah. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara tentang keinginan roh, Bapak Saudara, itu adalah kekuatan yang mengarahkan hidup rohani manusia agar dia tetap bisa bersekutu, tetap ada di hadirat Tuhan. Tanpa kekuatan itu, Bapak Saudara, keinginan daging itu akan menguasai kita. Maka manusia yang didiami oleh roh itu membuat manusia mencintai kebenaran. Kalau tidak ada roh di dalam kita, kita lebih suka melakukan sebaliknya, kejahatan. Kita suka yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tidak baik, dibandingkan kalau kita mau melakukan hal yang baik. Dan semuanya itu bermula dari cerita kitab Kejadian. Itulah sumber awalnya, Bapak Ibu Saudara. Proses penciptaan. Dari kisah kitab Kejadian ini kita tahu bahwa ternyata manusia itu punya kelebihan dari ciptaan lainnya. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 2 pasal yang kedua ayat yang ke-7, Roh Allah itu menghembuskan nafasnya, lalu manusia itu hidup. Jadi Roh Allah itu membuat manusia itu hidup. Adam dan Hawa itu kita bisa lihat, Bapak Saudara, mereka menikmati kehidupan yang
begitu indahnya, begitu bahagianya, begitu kudusnya, tidak kurang satu apapun. Semua tercukupi di Taman Eden itu. Tetapi kita bisa melihat pada saat mereka tidak lagi memelihara roh yang diberikan Allah, mereka sudah hidup di dalam kedagingan. Manusia tidak lagi memelihara roh yang diberikan oleh Tuhan, sehingga manusia betul-betul berada di dalam ketakutan. Manusia membiarkan dirinya itu dimasuki oleh roh-roh kedagingan, roh-roh jahat, sehingga mereka tidak lagi hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Mereka menentang Tuhan, mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Dari situlah semua bermula, Bapak Saudara. Roh Allah itu, Bapak Saudara, itu adalah kekuatan yang bekerja di dalam diri kita, orang-orang percaya. Roh Allah itu akan memberikan kepada kita keberanian. Untuk apa? Untuk menghadapi yang namanya tantangan. Memampukan kita untuk percaya supaya kita betul-betul melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengasihi satu dengan yang lain. Menghargai satu dengan yang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Karena roh itu mengajarkan kita kebenaran, kebaikan. Firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus pada sore hari ini, Bapak Saudara, kembali mau mengajak kita agar kita tidak meninggalkan dan tidak masuk di dalam keinginan kedagingan. Ya. Roh itu harus berdiam di dalam diri kita. Kita harus menata kehidupan keimanan kita, iman percaya kita. Harus tetap fokus hanya kepada Tuhan. Kalau ditanya godaan sekarang, banyak, berat. Sekarang kalau udah hidup jujur, susah. Ya. Udah hidup jujur aja susah, gitu kan? Apalagi hidup jujur. Halal haram hantam. Siapa yang kuat tindas yang lemah. Mana ada kesempatan, ambil-ambillah, peduli orang lain. Sampai-sampai dana bansos, dana COVID bisa dikorupsi sama orang-orang, bahkan anak-anak Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara, manusia itu selalu merindukan yang namanya hidup bahagia. Seperti saya sampaikan tadi di awal, orang berusaha mendapatkan kesuksesan, mengumpulkan kekayaan, mencari kebahagiaan. Berbagai cara itu diupayakan. Tetapi di dalam perjalanan itu ternyata manusia jatuh di dalam pencobaan-pencobaan. Tidak ada yang salah kalau kita mau mencari kebahagiaan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita mencari kebahagiaan itulah seringkali anak-anak Tuhan jatuh di dalam namanya perbudakan. Orientasi kita adalah cari kebahagiaan, yaitu uang. Kita tidak peduli orang lain, kita tidak peduli keluarga, kita tidak peduli pelayanan.
Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Dan masa pandemi ini betul-betul mengajarkan kita sedemikian rupa bahwa kita tidak bisa lagi hidup egois. Mementingkan diri sendiri nggak bisa lagi. Kejadian di masa pandemi ini betul-betul mau mengajak kita berubah. Dan kalau sampai kejadian pandemi ini tidak bisa membuat kita berubah, luar biasa lah. Ya. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Bagaimana iman kita merespon semua peristiwa pandemi ini? Apakah kita mau menjadi lebih buruk? Apakah kita menjadi orang yang lebih baik? Tentu saja anak-anak Tuhan akan pilih orang yang menjadi lebih baik. Diberikan banyak kesempatan kok dengar firman Tuhan. Lebih banyak di rumah. Ya habiskan waktunya bersama dengan keluarga. Dikasih tahu supaya sehat, supaya jaga imunitas. Jangan lagi begadang, jangan lagi makan makanan yang tidak sehat, jangan lagi minum minuman keras, jangan lagi ngerokok terlalu banyak. Sikit-sikit dah lah. Jangan om. Ada zaman lagi orang rokok. Ya. Zaman sekarang tuh menghirup udara segar. Ya. Lah susah nyari udara segar sekarang nih pakai masker terus kita. Tambah pulih kita ngerokok. Ada. Sesekali baik Pak Pendeta. Allah pun ada yang ulang tahun soalnya hari ini. Nggak apa-apa lah ada yang ngerokok. Ya Bapak Saudara, Roma 8 ayat 18 kita baca sama-sama yuk. Roma 8 ayat 18. 1-2 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, Bapak Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menampakkan diri bahwa kita hidup dengan keinginan roh. Apa yang kita alami sekarang, apa yang terjadi sekarang itu tidak ada lagi, nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Segala penderitaan, segala pergumulan, segala tantangan, masa pandemi ini nggak ada apa-apanya. Karena kita punya Tuhan. Karena kita hidup di dalam roh Tuhan. Roh yang menguatkan kita. Roh yang menghibur kita. Roh yang memberikan pengharapan kepada kita. Roh yang memberikan kesembuhan kepada kita. Nah sekarang bergantung sama kita. Kita semua sudah dapatkan pencerahan. Kita semua sudah tahu mana yang baik. Sekarang tergantung kita. Nak ikut apeda. Nak same-same apeda. Ya. Tapi yakin dan percayalah dengan iman yang kita miliki Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita membuka diri, dan biarlah kita semua hidup di dalam keinginan-keinginan roh, bukan lagi hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Amin. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.